9 bulan menghina pengadilan. KKPP masukkan dalam putusan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi perlu kita ketahui sekarang. Jadi mendengar pada suatu kami masih akan melakukan izin tetap keberatan. Kebenaran material ada di 6 saksi di majelis. Kalau tidak hadir, bagaimana mencapai kebenaran material? Catat, masukkan dalam putusan. Lanjut. Jokowi diusir dari ruang sidang, saudara-saudara sekalian. Ini harus dicatat. Kenapa diusir? Karena dia tidak menghormati hukum, Tidak memberikan surat dan tidak kuasa, memberikan surat kuasa. Artinya tidak ngerti hukum. maka diusir. Sebelumnya hanya surat tugas, sekarang substitusi tanpa ada tanda tangan dari Jokowi. Nggak benar itu, maka diusir. Ini bukti sejarah. Tingkat nasional, tingkat dunia, presiden diusir dari ruang sidang. Ini adalah bukti bahwa memang Jokowi diragukan keaslian ijazahnya, atau kalaupun ada istilah ijazahnya, maka itu palsu. Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan, koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Yang mengatakan tolong biarkan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, hari ini kalau tidak ada jawaban, kami akan melakukan apa saja. Ya, kami akan tunggu dan kami akan menegakkan hukum. Ya. Ya memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum. Tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai warga negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orang yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Jadi artinya kalau Mas Jadi bertanya, apa hukum bisa dibeli? Ya bisa dibeli. Bisa dibeli. Bisa dibeli. Oleh sebab itu, kalau Anda tidak sangat terpojok sekali, jangan berurusan dengan pengadilan. Tidak ada pidananya, dicarikan pidana bisa. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan buku tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUH pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis hati hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, Yang mengatakan tolong biarkan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, hari ini kalau tidak ada jawaban, kami akan melakukan apa saja. Ya, kami akan tunggu dan kami akan menegakkan hukum. Ya. Apa memang kesan di Indonesia pengadilan tuh beli. Dan ketika saya men-share itu di Twitter saya, masyarakat ribut. Begini katanya, kelakuannya para pejabat, orang mencari keadilan malah diketawain katanya. Padahal saya ingin memberitahu ke publik bahwa hukum kayak gitu di pengadilan. Lalu satir kan. Yang memberi
Yang mengirim gambar itu kepada Pak Menteri juga, namanya Menteri Muhadjir Effendi. Ini Pak, masalah hukum di Indonesia dikritik masyarakat, saya share ke publik gitu. Jadi artinya kalau Mas Dedi bertanya, apa hukum bisa dibeli? Ya bisa dibeli. Bisa dibeli. Bisa dibeli. Oleh sebab itu, kalau Anda tidak sangat terpojok sekali, jangan berurusan dengan pengadilan. Tidak ada pidananya, dicarikan pidana bisa. Bisa. Anda melapor yang sudah dikenal kan di masyarakat, Anda melapor ke polisi misalnya untuk ke pengadilan, ini sudah mulai proses mau ke pengadilan kan ini. Melapor ke polisi, sapi hilang satu, nanti harus biayanya untuk ngurus itu 5 sapi lagi. Iya, Lebih baik tidak berurusan dengan hukum, hati-hati aja. Jadi kalau nggak mepet banget, Lo jangan berurusan dengan hukum, polisi, jaksa, hakim gitu. Meskipun sekarang yang sangat parah itu nampaknya peradilan ya. Kalau dari kasus-kasus terakhir itu di pengadilan, saya melihat 2 tahun terakhir Kejaksaan Agung udah mulai berbenah ya, polisi juga sudah mulai, belum bagus, masih jauh dari bagus, tapi sudah mulai ada kesadaran itu. maaf nih, Anda sekarang ngomong kok bebas ya? Oh bebas, Pak. Oh bebas ya? Dulu juga kan bebas. Bebas sih. Saya jadi pejabat juga ngomongnya di. Dulu, kan makanya sering ke sini Iya dulu kan. betul, Pak. Ya, kan ngomong aja. Pak apa Mahfud saja. tuh dulu kalau di sini tuh ya, kalau ngomong bebas, semuanya bebas. Yang ribet Bapak yang di sana itu. Saya nggak mau nyebut namanya. Itu yang ribet, yang stres yang ada di situ, yang duduk itu. Jadi setiap kali ini negara hukum. Kalau negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Ngaco kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Ya memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum. Tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai warga negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orangnya yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law itu hal yang simpel yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ngerti apa enggak tuh poin itu? Nah, itu jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti logik di belakang equality before the law. Terima kasih.